Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Azman Al-Azhari dari program studi Ekonomi Syariah kelas 24B. Pada pembahasan ini, saya akan membahas mengenai topik makroekonomi, yaitu pengangguran. Apa itu pengangguran? Mari kita bahas bersama-sama dalam video. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan data terbaru keadaan ketenagakerjaan Indonesia 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Kepala BPS mengatakan bahwa jumlah orang yang menganggur di Indonesia sebanyak 7,28 juta jiwa. Angka tersebut naik 1,11% dibanding tahun lalu. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghambat pada perekonomian suatu negara. Dan dalam video ini kita akan membahas apa itu pengangguran, bagaimana pengangguran diukur, serta penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya, atau seseorang yang belum bekerja, serta seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran juga merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian, jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Contohnya yaitu sarjana baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur. Adalah seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu seperti pekerja paruh waktu. Kemudian pengangguran terselubung, yaitu orang yang melakukan pekerjaan hanya saja produktivitas kerja mereka rendah atau hanya memberikan hasil yang sangat sedikit untuk perusahaan. Biasanya dikarenakan terlalu banyak tenaga kerja yang melebihi jobdesk yang ada. Serta pengangguran jangka panjang, merupakan seseorang yang sudah tidak bekerja dalam jangka waktu yang lama. Biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu karena adanya pengangguran siklis dan karena adanya pengangguran struktural. Adapun jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya seperti pengangguran friksional, yaitu seseorang yang menganggur karena sedang dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Alasannya karena pindahnya perusahaan atau pindah lokasi atau kota. Kemudian pengangguran struktural, yaitu belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari, seperti sarjana peternakan, tapi lowongan yang tersedia bukan untuk sarjana peternakan. Kemudian pengangguran siklis, pengangguran yang terjadi karena keadaan perekonomian sedang tidak dapat mendukung kesempatan kerja penuh. Pengangguran ini terjadi selama periode pertumbuhan ekonomi yang lambat atau selama periode kontraksi ekonomi. Contohnya yaitu orang yang terkena efek pengurangan tenaga kerja. Dan pengangguran musiman, biasanya orang yang akan bekerja sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Apabila sedang tidak memasuki masa kerja, mereka akan menganggur, seperti para pekerja panen padi dan hasil perkebunan. Kemudian, bagaimana pengangguran diukur? Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa pengangguran dapat diukur dengan dua indikator utama. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran, yaitu jumlah pengangguran dibagi total angkatan kerja. Kemudian yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu angkatan kerja dibagi populasi usia dewasa. Angka ini menunjukkan seberapa banyak penduduk yang aktif bekerja mencari pekerjaan. Kemudian, mengapa pengangguran selalu ada? Meskipun suatu negara memiliki ekonomi yang baik, pengangguran tetap ada karena beberapa alasan seperti pencarian kerja. Karena tidak semua orang langsung mendapatkan pekerjaan begitu mereka mencari kerja. Alasannya, mereka ingin pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, atau lokasi.
Kemudian upah minimum yang terlalu tinggi. Jika pemerintah menetapkan upah minimum terlalu tinggi dari nilai pasar tenaga kerja, maka perusahaan akan enggan merekrut banyak pekerja. Bahkan bisa jadi PHK karena biaya tenaga kerja terlalu mahal. Dan serikat pekerja serta tawar-menawar upah. Serikat pekerja biasanya menuntut kenaikan upah dan perlindungan kerja, walaupun ini menguntungkan bagi anggotanya. Tetapi perusahaan bisa mengurangi jumlah pegawai untuk menekan biaya. Dan upah efisiensi. Beberapa perusahaan memilih memberi gaji lebih tinggi dari standar pasar agar pegawai lebih termotivasi dan produktif. Selain itu, penyebab lain dari pengangguran adalah pertumbuhan penduduk tinggi, rendahnya investasi produktif, dan siklus bisnis yang dilema. Adapun dampak dari pengangguran yaitu berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran, menimbulkan masalah ekonomi sosial, dan dapat menyebabkan kekacauan politik serta sosial. Dan juga terdapat beberapa strategi alternatif yang bisa mengatasi pengangguran, yaitu meningkatkan investasi kerjasama dengan pihak swasta, diperlukan kondisi lingkungan yang kondusif. Kemudian peningkatan kualitas SDM, pembenahan sektor pendidikan dengan adanya kesesuaian di dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, memotivasi masyarakat untuk berwirausaha pada berbagai bidang yang memiliki prospek perkembangan, serta mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur bukan hanya disebabkan oleh tidak tersedianya pekerjaan, tapi pekerja juga memerlukan waktu penyesuaian antara kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran bukan hanya soal individu yang tidak bekerja, tetapi juga cerminan dari kondisi ekonomi suatu negara. Cara mengatasinya diperlukan strategi yang menyeluruh dari pendidikan hingga kebijakan tenaga kerja. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.